wafiyah. Dan juga kita di majlis ini, lisan kita, bibir kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita daripada kitab Ayyuhal Walad. Al-Fatihah ala man sallallahu alaihi wa ala man nur qiraatul kutub. Ayyuhal Walad hujjat Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم ونفع بهم في الدارين آمين. قال. Ini kita masih lanjutkan ya dari 4 perkara yang semestinya kita lakukan. Ya. Kemarin kita sudah masuk yang pertama, kedua, dan sekarang masuk yang ketiga. Watsalitsu idza qara'tal ilma aw tala'tuhu yanbaghi an yakuna ilmuka yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka. Kama law alimta anna umrika ma yabqa ghairu usbu'in bin darurati la tashtaghilu fiha bi ilmi al-fiqh wal akhlaqi wal usuli wal kalami wa amsalha. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan ialah idza qara'tal ilma. Ya. Jadi apabila ketika kamu membaca sesuatu ilmu, ketika kamu membaca suatu ilmu, artinya apa? Artinya ketika kita mempelajari ilmu, au tala'tuhu, atau mengkajinya. Ketika kita mempelajari ilmu atau mengkajinya. Yang bagi ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka. Bu, nguruminya udah, Bu. Yang bagi ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka. Yang bagi semestinya ayyakuna ilmuka, adanya ilmu kamu, adanya ilmu tersebut boleh yuslihu qalbuka, akan memperbaiki hatimu. Ya. Nah, ini harus yang ketiga yang harus kita kerjakan ya. Ketika kita membaca dan mempelajari suatu ilmu atau mengkajinya, maka semestinya ilmu tersebut dapat memperbaiki hati kita. Uyuzaki nafsaka, dan dapat membersihkan atau mensucikan jiwamu. Kama law alimta, sebagaimana seandainya kamu mengetahui anna umrika, bahwasannya umur kamu ma yabqa, itu tidak tersisa, ghairu usbu'in, selain satu minggu, kecuali tinggal 1 minggu. Wabil darurati la tashtaghilu, maka secara pasti
kamu tidak akan latas tagilu, tidak akan menyibukkan fiha, di dalam 1 minggu tersebut, bi ilmil fikih, dengan mempelajari ilmu fikih, dengan mempelajari ilmu fikih, wal akhlaqi, dan ilmu akhlak, wal usuli, dan ilmu usul, wal kalami, dan ilmu teologi, ilmu kalam, wa amsaliha, dan ilmu semacam itu. Li'annaka ta'lamu anna hadhil uluma la tughnika. Li'annaka, karena sesungguhnya, ta'lamu, kamu telah mengetahui, kamu telah mengerti, anna hadhil uluma, bahwa ilmu ini la tughnika, tidak akan mencukupi diriku. Ya. Hadirin jamaah ilmu subhanahu wa ta'ala, ya, ini yang harus kita kerjakan, ya, ketika kita mempelajari ilmu, ya, atau ketika kita mengkajinya. Maka semestinya, seharusnya, yang harus kita kerjakan adalah ilmu tersebut dapat memperbaiki hati kita. Ya. Jadi ilmu yang harus kita kerjakan, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati kita, dan ilmu yang dapat mensucikan jiwa kita. Kenapa? Karena di sini dikatakan, ya, sebagaimana, ya, kita ini sudah mengetahui. Apa yang kita ketahui? Kita sudah tahu bahwa seandainya umur kita tinggal satu minggu lagi. Nah, kita sudah tahu tuh bahwa umur kita tinggal 1 minggu lagi. Ya, maka apa yang harus kita kerjakan? Setelah kita mengetahui bahwa umur kita tinggal 1 minggu lagi, ya, secara pasti diri kita, ya, tidak akan menyibukkan di waktu-waktu dalam seminggu itu untuk mempelajari ilmu fikih, atau ilmu akhlak, atau ilmu usul fikih, atau ilmu teologi, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Kalau kita sudah tahu nanti seminggu lagi kita bakal meninggal, maka apa yang harus kita pelajari? Yaitu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, agar apa? Agar kita mendapatkan nanti ketika meninggal husnul khatimah, ya. Jadi ketika umur kita sudah lanjut usia, umur kita sudah tua, itu nggak perlu lagi kita belajar ilmu-ilmu seperti tadi itu, ya. Yang harus kita pelajari adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati kita, ilmu yang dapat mensucikan jiwa kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita? Bagaimana kita bisa mensucikan diri kita kalau kita tidak mau datang ke pengajian? Nah, dengan kita hadir di majlis ilmu, di majlis pengajian, insya Allah nanti akan tambah kecintaan kita, suci kita, hati kita akan suci dari sifat-sifat dengki, sifat-sifat iri, ya. Sebagaimana pelajaran yang kedua kemarin dijelaskan, seandainya ada seorang muslim atau tenaga kita yang mempunyai, ya, kelebihan harta atau mempunyai kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh iri, nggak boleh dengki. Dari situlah selanjutnya, ya, kenapa? Karena usia ini yang dibicarakan ini ada usia yang sudah lanjut, sudah tua. Artinya sudah umur 40 tahun ke atas, sudah tua tuh. Nah, yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang pembersihan diri, ilmu tentang bagaimana supaya hati kita tidak dengki, tidak iri,
dan ilmu tentang mensucikan jiwa kita. Seandainya kita sudah tahu mati kita satu minggu. Li'annaka ta'lamu anna hadhil ulum la tubiya. Kenapa? Karena kita mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu akhlak dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita bakal mati 1 minggu, maka tidak ada gunanya lagi tuh ilmu-ilmu tersebut. Ya, ada gunanya kira-kira? Hah? Nggak ada. Karena kita tahu ilmu itu tidak ada gunanya. Karena kita tahu bahwa 1 minggu lagi kita akan meninggal dunia. Bal tashtaghilu bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi wal i'radi an alaikid dunya. Bal tashtaghilu, akan tetapi kamu akan menyibukkan dirimu bi muraqabatil qalbi, dengan mengawasi hatimu, dengan mengawasi hati, wa ma'rifati sifati nafsi, dan mengerti sifat-sifat jiwa, dan mengerti, mempelajari sifat-sifat jiwa kita. Ya. Karena ini tadi, akan tetapi yang harus kita kerjakan adalah menyibukkan diri untuk mengawasi hati kita. Hati kita awasin tuh, ada nggak rasa dengki sama orang, ada nggak rasa benci sama orang, ya. Dan juga kita akan mempelajari sifat-sifat jiwa kita, sifat jiwa kita yang dahulunya tercela, jelek. Karena kita udah mau tahu mati seminggu lagi, dibuang deh semuanya itu, ya. Datang tetangga kita minta maaf kalau kita punya salah, ya. Banyak amal ibadah kita, banyak baca Al-Quran, ya. Wal i'radi an alaikid dunya, wal i'radi, dan berpaling an alaikid dunya, dari berbagai keterkaitan dunia. Wa tuzakki nafsaka 'anil akhlaqidz zamimati, wa tuzakki, dan kamu akan mensucikan nafsaka, jiwamu, 'anil akhlaqidz zamimati, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Kita berpaling dari itu, dari perkara yang ada hubungannya dengan dunia. Jadi kita akan mensucikan diri kita dari alat-alat yang dulunya kita punya akhlak tercela. Seandainya kita sudah tahu bahwa kita seminggu lagi akan meninggal. Tapi siapa yang tahu bahwa meninggal itu kita seminggu? Ada yang tahu kita meninggal kapan? Hah? Tidak tahu. Maka dari itu, mulai sekarang kita mulai memperbaiki diri kita, mulai memperbaiki jiwa kita, ya. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki akhlak-akhlak kita yang dulu tercela menjadi akhlak yang terpuji. Wa tashtagilu bimahabbatillahi, dan kita menyibukkan diri kita bimahabbatillahi ta'ala, dengan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, sibukkan jiwa kita, diri kita, agar apa? Agar kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadatihi, wa ittisabi bil awsabil hasanati, dan wal ibadati, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal ittisabi, dan sifat-sifat, bil awsabi, dengan sifat-sifat al hasanati, yang baik. Banyak-banyak beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan apa? Dengan sifat-sifat yang baik, dengan sifat-sifat yang terpuji. Wala yamurru ala abdin yaumun wa lailatun illa wa yumkinu ay yakuna mautuhu fihi. Wala yamurru, dan tidak berlalu ala abdin, atas seorang hamba, yaumun, suatu siang, wa lailatun,
dan malam hari. Illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu fihi. Illa wa yumkinu, melainkan memungkinkan adanya ayyakuna mautuhu, kematian hamba tersebut di waktu itu. Kita nggak ada yang tahu tuh, apakah kita mati pada siang hari atau kita mati pada malam hari. Ada yang tahu? Ada yang menjamin mati kita siang atau malam hari? Tidak ada yang tahu, ya. Dan juga tidak kalah perhatikan, ada suatu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita. Dalam seluruh aktivitas kita tuh kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Aktivitas serban atau 1000 rebana, ya, yang harus kita kerjakan. Artinya apa? Misalnya kita memberikan kebaikan, ya, kebaikan apa saja yang kita kerjakan demi menggapai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nanti ketika kita meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dengan apa Allah bisa mencintai kita? Tentunya dengan perbuatan amal ibadah kita diperbaiki, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat amal ibadah kita. Yang dilihat adalah hati kita. Ketika kita beramal ini ikhlas atau tidak. Artinya apa? Sudah bersih hati kita dari sifat riya, dari sifat sombong, iri, dengki. Nah, itu harus kita perbaiki, ya. Ketika kita sudah lanjut usia, ketika umur kita sudah melebihi dari 40 tahun. Tapi kalau adik-adik dan anak-anak yang sekarang nih, kesempatan kalian untuk belajar ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu akhlak, ilmu teologi, semua ilmu kamu pelajari, ya. Agar apa? Nanti ketika sudah tua kita bisa memperbaiki diri kita, ya, dengan kita belajar kitab-kitab yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus, dengan pembersihan hati kita. Di mana bisa kita belajar kepada membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan insya Allah kalau kita sudah mempelajari itu, insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Ya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal walad isma' minni kalaman wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat kita sekalian, ya. Dan pada hari ini ada acara apa namanya ini, dadakan kayaknya acara ini